banyak peristiwa yang bikin kita jatuh bangun gitu ya, sampai dan bikin perusahaan itu kan juga nggak mudah ya. Sampai saya tuh di titik, aduh, aku mati aja deh gitu kan. Gitu, sampai seperti sampai itu. seperti itu karena ngerasa sulit, udah nggak punya duit gitu kan. Kita tuh lagi sulit itu jangankan temen gitu, setan aja tuh nggak mau kenal gitu kan. Saya tuh bener-bener yang saya waktu itu naik mobil gitu kan, saya berharap aku bisa ditabrak truk lah gitu, aku meninggal gitu kan. Gitu. Akhirnya saya berhenti di rest area Cibubur. Saya telepon ibu saya bilang, saya minta maaf, saya tuh nggak bisa jadi anak yang bisa dibanggakan, bla 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 gitu kan. Aku mati aja gitu kan. Nanti aku titip ya, tolong bayarin ambulansnya, tolong bayarin kuburannya. Kata ibu saya gini, udah kamu tuh kalau mati nggak usah mikirin itu, udah ada yang bayarin, kata ibu saya gitu. Yang kamu siapin cuman kalau ditanya malaikat Rokib sama Atib, kamu siap nggak? The Founder. Yang pertama yang ingin tanya Bu Pita, bisnisnya apa sih sebetulnya? Saya itu bisnis utama saya adalah saya maintenance dan pengadaan alutsista ya, alat utama sistem senjata. Artinya untuk TNI. Itu yang bisnis utama saya. TNI ya? TNI. Oke. Saya juga memulai ini dari waktu itu suami saya kebetulan dulu anggota TNI. Oke. Kemudian memutuskan untuk resign saat umur 40 tahun. Oh, 40 udah resign ya? Seperti itu ya. Mayor sama kan? Oh, oke. Dan semua orang bilang, masuk akademi susah-susah kok keluar gitu kan. Saya nggak mau banyak bicara. Saya cuma bilang alasannya apa? Ya kesejahteraan, saya pengen kaya. Oh, pengen kaya. Oh, luar biasa sekali. Kalau ingin kaya, ya tidak menjadi aparat atau ASN mungkin ya. Itu kan mengabdi ya Bu ya. Betul. Oh, luar biasa sekali ya. Suami saya waktu itu kerja di oil company. Tapi kan namanya pensiun itu kan nggak langsung. Artinya kita dari hidup yang sudah biasa ada gaji gitu kan. Saya ibu rumah tangga selama 16 tahun, kemudian tiba-tiba suami resign dan nggak langsung dapat kerja, Bu. Oh iya, kemana ya? Ngelamar kemana ya? Kalau tentara resign itu? Ke oil company waktu itu suami, tapi kan saya juga nggak langsung diterima. Nggak langsung diterima. Ada jedanya ya? Ada jedanya kan. Nah, itu tuh saya benar-benar yang saya bilang sama suami saya gini, kamu tuh kayak kawin sama janda anak 3, saya bilang gitu. Kita mulai dari nol ya gitu kan. Nah, itu saya tiap hari ngelis teman-teman saya minta kerjaan. Yang satu saya tidak pernah lakukan adalah saya ngutang. Jadi saya minta kerjaan ke teman-teman saya. Apa aja yang bisa saya kerjain? Itu belum mulai kepikiran bisnis tuh, alutsista belum ya? Belum. Hanya kebetulan Tuhan tuh mempertemukan saya dengan orang di satu workshop waktu itu, workshop marketing gitu kan. Kami ngobrol gitu, terus beliau sampaikan bahwa beliau technical representatif beberapa alutsista gitu kan. Beliau butuh orang untuk yang bisa jalan. Saya butuh kerjaan, ya saya terima. Oh, gitu jadi kerja dulu di awalnya. Di industri itu ibu kerja dulu ya. Betul. Sebagai prinsipal gitu kan, saya kerja. Seiring berjalannya waktu, saya bilang kalau cuma saya jadi prinsipal, saya kerja, kapan saya punya duit gitu kan. Dan saat itu udah melihat menarik tuh bisnis itu? Saya melihat menarik. Oh, luar biasa. Artinya untuk saya yang ibu-ibu sudah lama jadi ibu rumah tangga gitu kan. Istri pensiunan dong, resign kan gitu ya, walaupun masih muda gitu. Betul. Kemudian saya pikir, anak saya menjelang butuh biaya besar gitu. Waktu itu anak saya SMP kan. SMA, kuliah gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk setelah saya 2 tahun kerja, saya memutuskan untuk bikin perusahaan sendiri. Dan perjalanan bikin perusahaan itu juga nggak mudah gitu loh. Pasti nggak mudah, saya tahu tuh. Suami saya sempat masuk di oil company yang dia 1 bulan di site, 2 minggu di rumah, kemudian 1 tahun kemudian pindah lagi perusahaan, yang 3 bulan di site, 2 minggu di rumah. Tentu komunikasi dan bonding dengan anak-anak kan agak sulit ya. Kurang ya. Agak kurang kan. Akhirnya banyak peristiwa yang bikin kita jatuh bangun gitu ya, sampai dan bikin perusahaan itu kan juga nggak mudah ya. Sampai saya tuh di titik, aduh,
ku mati aja deh gitu kan. Oh gitu, sampai seperti itu. Sampai seperti itu karena ngerasa sulit, udah nggak punya duit gitu kan. Kita tuh lagi sulit itu jangankan temen gitu, setan aja tuh nggak mau kenal gitu kan. Dan saya tuh bener-bener yang saya waktu itu naik mobil gitu kan, saya berharap aku bisa ditabrak truk lah gitu, aku meninggal gitu kan. Gitu. Sampai akhirnya waktu itu terus tapi sambil saya mikir gitu loh, di jalan tuh mikir kalau aku mati nanti yang bayar ambulans siapa, duit aja nggak punya gitu kan. Sementara biaya pemakaman juga saat itu ya tahun 2015 itu kurang lebih 7 juta atau 8 juta gitu. Itu pemakaman biasa ya, bukan pemakaman yang mahal itu gitu kan. Saya bilang duit dari mana gitu kan, buat makan aja kami pas-pasan gitu. Iya, sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Terus akhirnya saya berhenti di rest area Cibubur. Saya telepon ibu saya bilang, saya minta maaf, saya tuh nggak bisa jadi anak yang bisa dibanggakan, bla 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 gitu kan. Aku mati aja gitu kan. Nanti aku titip ya, tolong bayarin ambulansnya, tolong bayarin kuburannya. Kata ibu saya gini, udah kamu tuh kalau mati nggak usah mikirin itu, udah ada yang bayarin, kata ibu saya gitu. Yang kamu siapin cuman kalau ditanya malaikat Rokib sama Atib, kamu siap nggak? Saya langsung kok aku nggak siap ya, nggak jadi mati aja lah. Oh gitu, titik baliknya itu ya, sampai itu tidak jadi itu. Terus saya langsung gini, titik baliknya saya nggak boleh menyerah adalah ketika ibu saya bilang bahwa kamu kalau ditanya malaikat Rokib sama Atib udah siap belum? Kamu jawab apa gitu kan? Oke. Nah, jadi mundurlah, menyerahlah dari rencana mati cepet itu. Pertanyaan yang makjleb ya. Iya betul. Sebagai coach itu dipakai dong nggak gitu. Pertanyaan-pertanyaan powerful ya. Iya, terus akhirnya saya memilih kemudian saya merenung gitu ya. Sampai sore saya di rest area itu dari jam 11 pagi. Bahwa saya cari apa sih yang paling berharga buat saya. Itu keluarga. Oke. Anak, suami saya harus bahagia. Suami saya harus bangga punya saya, bahwa saya adalah istri yang memang layak diperjuangkan. Nggak perlu saya menyerah. Seperti itu ya. Seperti itu. Enggak telepon suami atau nggak ngobrol sama suami waktu itu di rest area? Enggak. Saya benar-benar saya cuma telepon ibu saya, terus ibu saya bilang gini, pokoknya selesai sholat kamu baca Al-Insyirah, ibu saya bilang gitu kan. Udah gitu kan. Udah, namanya nggak ada badai yang terus-terusan. Namanya badai pasti berlalu. Gimana caranya kita bertahan dan keluar dari badai itu? Itu yang ibu saya sampaikan. Akhirnya ya udah saya merenung, saya sampai apa gitu kan. Setelah itu powerful banget ya. Itu titik balik bahwa saya memang saya harus berhasil, saya harus buat anak-anak saya bangga punya ibu saya. Seperti itu, luar biasa sekali tuh. Akhirnya cerita ke suami kapan tuh? Pas saat pulang atau? Enggak, saya nggak bilang sama suami. Enggak bilang Masa ya? itu saya nggak bilang. Saya nggak. Ini mungkin kalau suami saya nonton ini, suami saya juga baru tahu bahwa saya baru tahu. ini. Wah ini dibuka di sini. Tapi sekarang udah sukses dan tadi ceritanya luar biasa sekali ya. Bukan karena masalah dunia yang menjadi titik balik nggak jadi bunuh diri atau ingin meninggal, tapi karena di akhirat nanti mau jawab apa, itu luar biasa sekali Bu.